Seorang pemuda yang merupakan karyawan salah satu guest house atau rumah tamu di kawasan Tlogomas, Kota Malang diringkus petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena mencuri telepon genggam tamu. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit telepon genggam hasil kejahatan. Pemuda berinisial SDC berusia 20 tahun, warga Singosari, Kabupaten Malang, ditangkap petugas kepolisian Satreskrim Polresta Malang Kota karena mencuri telepon genggam pengunjung guest house. Pelaku yang merupakan karyawan guest house bagian housekeeping atau tata geraha ini mengambil telepon genggam tamu yang tertinggal di kamar. Telepon genggam korban yang diambil pelaku tersebut kemudian dijual. Korban yang sadar telepon genggamnya tertinggal di kamar penginapan, kemudian mencari namun tidak ditemukan. Korban kemudian melaporkan kasus tersebut ke polisi, sehingga polisi melakukan penyelidikan, dan dari hasil rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku. Sementara pelaku yang diperiksa polisi mengaku baru kali pertama melakukan pencurian. Ia mengaku terpaksa mencuri HP korban karena terdesak kebutuhan setiap hari. Akibat perbuatan yang dilakukan, pelaku akan dijerat pasal 362 dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Jadi pelaku ini dia sebagai karyawan di guest house, terus dia melihat ada HP yang tertinggal milik korban. Akhirnya dia dengan niatnya dia mengambil handphone tersebut dan tidak dikembalikan ke pemiliknya. Itu kejadian pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 10:30, 22.30. Simon Alfredo melaporkan. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan diskon tiket kereta untuk perjalanan jarak jauh. Diskon tiket perjalanan jarak jauh ini sebesar 50 hingga 70%. PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 8 Surabaya dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75 memberikan diskon dengan melakukan pemotongan harga tiket 50 hingga 75% untuk kereta api jarak jauh. Khusus untuk wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya telah disiapkan 10 perjalanan kereta api yang mendapatkan promo diskon tiket di Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-75. Dari 10 kereta api jarak jauh yang tiketnya didiskon, diantaranya kereta api Mutiara Selatan, kereta api Turangga, kereta api Bima, kereta api Harina, kereta api Sembrani, kemudian kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Kertajaya, kereta api Matarmaja, kereta api Wijaya Kusuma, dan kereta api Pasundan. Promo untuk diskon tiket kereta api ini mulai berlaku sejak Kamis 6 Agustus hingga 31 Agustus 2020 mendatang. Sementara, selain mendapatkan promo tiket Semarak Kemerdekaan, masyarakat juga akan mendapat harga tiket lebih murah dari biasanya untuk kereta api eksekutif. Dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia yang ke-75, pihak PT KAI Daop 8 Surabaya memberikan promo diskon tiket khusus hingga 75% bagi 10 perjalanan kereta api jarak jauhnya dengan tanggal keberangkatan dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan promo diskon tersebut, bisa memesan tiketnya melalui aplikasi KAI Akses, web kai.id, atau agen tiket resmi lainnya. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam bermasker, pemerintah Kota Batu melalui Satuan Organisasi Pimpinan Daerahnya terus melakukan operasi kedisiplinan budaya bermasker dengan menggandeng seluruh organisasi kewanitaan yang ada di Kota Batu. Untuk menggaungkan budaya bermasker di Kota Batu, pemerintah Kota Batu melaunching memakai masker bersama di alun-alun Kota Batu. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan masyarakat akan budaya bermasker untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Batu.
Launching Jatim bermasker ini dilakukan secara serentak di Jawa Timur dan untuk Kota Batu dengan membagikan 300 masker di alun-alun Kota Batu. Membudayakan bermasker, pemerintah Kota Batu bekerja sama dengan organisasi kewanitaan dari kota hingga pelosok desa. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu mengatakan, membudayakan masyarakat Kota Batu bermasker berkolaborasi dengan pemerintah desa hingga kecamatan dan melibatkan ibu-ibu serta organisasi kewanitaan untuk mensosialisasikan budaya bermasker dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Rencananya, dalam 2 pekan ini, fokus kampanye gerakan penggunaan masker, Forkopimda sampai Muspika akan sering turun ke bawah ke desa-desa untuk memberikan himbauan dan sosialisasi dalam penggunaan masker. Pada hari ini, pemerintah Kota Batu tentunya mendukung program penggunaan masker secara nasional, gerakan nasional untuk menggunakan masker bagi masyarakat. Kita mendukung. Pada hari ini kita melakukan pembagian secara serentak di desa-desa, kecamatan, termasuk di Kota Batu, di alun-alun ini kita bagikan masker secara gratis kepada masyarakat. Ini kita akan hadir tidak kurang dari 300 orang di alun-alun ini dengan protokol kesehatan kita bagikan masker gratis untuk mereka. Harapannya adalah masyarakat makin peduli, makin sadar akan pentingnya masker untuk memutus penularan daripada COVID-19 ini. Ini nanti tentu ada partisipasi masyarakat untuk mengikuti. Pelaku-pelaku usaha juga membantu pengadaan daripada masker ini untuk kita bagikan secara gratis kepada masyarakat di wilayah Kota Batu. Apa juga nanti ke organisasi kewanitaan, Pak? Ya, memang salah satu yang kita dorong untuk membantu program wajib pakai masker atau kesadaran budaya memakai masker ini, kita dorong organisasi-organisasi perempuan, PKK, kemudian juga Muslimat, NU, dan semuanya kita harapkan untuk mendukung membangun kesadaran masyarakat dalam menggunakan masker untuk kesehatan menangkal COVID-19. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Untuk mengenalkan kampung ekologi sebagai role model dalam upaya pencegahan COVID-19, dilakukan kunjungan oleh Ketua Tim Penggerak PKK Pusat dan Provinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan tersebut, selain memberikan buku panduan pencegahan COVID-19, juga membagikan masker pada ibu-ibu di kampung ekologi. Rombongan Ketua Tim Penggerak PKK Pusat dan Provinsi disambut Wali Kota beserta Wakil Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu di Kampung Ekologi Kelurahan Temas, Kecamatan Batu. Kunjungannya kali ini guna memberikan bantuan berupa masker kepada Tim Penggerak PKK Kota Batu, didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur Arumi Bahsin, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batu Wibi Asri Puncul Santoso. Selain memberikan bantuan masker, dalam kunjungannya juga membagikan buku panduan pencegahan COVID-19. Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan, sebagaimana arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo, bahwasanya tim penggerak PKK diminta untuk membantu mendistribusikan dan mensosialisasikan juga sebagai penggerak pendisiplinan penggunaan masker kepada masyarakat. Dan sekarang ini yang berperan dari ibu-ibu PKK. Kota Batu sendiri telah mendapatkan bantuan masker dari sejumlah pihak sehingga kebutuhan masker untuk warga bisa terpenuhi. Diharapkan keikutsertaan ibu-ibu PKK ini mulai dari pusat sampai daerah untuk terus mengawal pemakaian masker sehingga bisa menekan angka pertumbuhan COVID-19. Mudah-mudahan dengan keikutsertaannya Ibu PKK dari pusat sampai ke daerah, nanti yang di sini beliau nanti malam juga ada rapat koordinasi dengan Ibu Tim Penggerak PKK Pusat dengan 3 kota Semalang Raya untuk bagaimana terus mengawal pemakaian masker ini agar supaya bisa menekan angka pertumbuhan COVID. Itu intinya. Kalau di Kota Batu berapa Bu yang dibagikan masker? Kita menyiapkan ini kalau Kota Batu sendiri menyiapkan 500.000, tapi ini ada bantuan dari baik dari Pak Menteri Dalam Negeri, juga dari desa sendiri, mungkin saya rasa lebih gitu.
Tapi disarankan semua paling nggak setiap daerah 500.000 oleh Bu Gubernur. Lalu kenapa Bu memilih pembagiannya memilih di kampung ekologi, Bu? Begini, kampung ekologi ini adalah salah satu kegiatan yang sangat positif dan terus kegiatannya itu sampai sekarang berlangsung. Daur ulangnya, kemudian KRPL-nya, sehingga itu yang kita pilih di sini. Yanto Yancung melaporkan. Upaya untuk menggaungkan budaya bermasker di wilayah Kota Batu, Forum Pimpinan Daerah Pemerintah Kota Batu bersama seluruh jajaran dan organisasi kewanitaan melaksanakan rapat koordinasi. Bertempat di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, pemerintah Kota Batu bersama Forum Pimpinan Daerah menggelar rapat koordinasi budaya bermasker. Hadir dalam rapat koordinasi Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko beserta Wakil Wali Kota Puncul Santoso, Kapolres Batu AKBP Harfiadi Agung Pratama, dan Dim 0818 Kabupaten Malang Batu Letkol Infanteri Yusuf Dodi Sandra, dan sejumlah organisasi kewanitaan di Kota Batu. Adapun tujuan rapat koordinasi kali ini untuk mengkampanyekan gerakan sejuta masker. Dan gerakan sejuta masker arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang melibatkan para kaum ibu-ibu PKK tersebut diyakini bisa menekan penularan COVID-19 di Kota Batu. Dan ibu PKK dari tingkat desa hingga kota akan menjadi pemeran aktif untuk menekan potensi penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Dalam arahannya, Wali Kota Batu sangat berharap dengan keterlibatan PKK dari pusat hingga daerah, bisa mengawal dan mengingatkan masyarakat sehingga mereka sadar akan pentingnya masker untuk menekan angka penyebaran COVID-19, serta mengingatkan anggota keluarganya untuk mematuhi protokol kesehatan, apalagi yang perlu diketahui Kota Batu masih zona merah. Diharapkan instruksi ini bisa terrealisasi dan dilakukan secara sadar oleh masyarakat, dan masyarakat sendiri harus giat mengenakan masker ketika beraktivitas di luar rumah, sehingga penyebaran virus corona di Kota Batu segera berakhir. Kekuatan tenaga, pikiran, dan status ibu-ibu yang sangat dihormati di rumah ini bisa menjadikan orang-orang semua lebih disiplin dan taat akan protokol kesehatan, gitu ya. Mudah-mudahan didoakan mas-masnya juga semua ini harus, apalagi ketemu orang terus ya. Terkait persentase kesembuhan di Kota Batu? Ya alhamdulillah kita sudah 80% lebih kesembuhan. Tapi yang masih diprihatinkan itu kan satu, angka kematian, dua, resiko perbandingan yang akan terkonfirm dari 100 orang itu masih tinggi di Kota Batu. Nah ini yang tetap harus ditekan ya. Yanto Yancung melaporkan. Sementara itu menjelang libur akhir pekan, peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke wilayah Malang Raya semakin terlihat. Hal ini berdampak pada padatnya arus kendaraan di jalan utama depan Pasar Singosari, Kabupaten Malang. Peningkatan arus kendaraan ini terlihat sejak pukul 9 pagi sampai dengan menjelang siang hari. Kepadatan kendaraan ini dari arah Surabaya menuju Malang dan Batu. Sekedar diketahui, jumlah kendaraan di Malang Raya setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dari data Badan Litbang Kota Malang, setiap tahunnya di Kota Malang terdapat peningkatan jumlah kendaraan sebanyak 110 ribuan. Dari data BPS di Kota Malang, jumlah roda 2 tahun 2015 sebanyak 441.123. Naik menjadi 456.693 pada tahun 2016. Sementara untuk roda 4 dan lebih, tahun 2015 berjumlah 106.432, naik menjadi 111.026 pada tahun 2016 dan belum di Kabupaten Malang serta Kota Batu. Kepadatan kendaraan di jalan utama Singosari ini tidak hanya karena peningkatan jumlah kendaraan yang masuk,
tetapi juga karena seringnya kendaraan angkutan umum yang berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di badan jalan, sehingga arus menjadi tersendat dan penumpukan kendaraan terjadi. Tidak hanya itu, proses keluar masuk kendaraan dari kawasan pasar juga menyumbang kepadatan badan jalan. Menurut salah seorang juru parkir menjelaskan, meningkatnya arus kendaraan ini seiring dengan semakin banyaknya kawasan wisata di Malang Raya dan telah dibuka kembali, sehingga libur akhir pekan jalan semakin ramai. Di lokasi terlihat masih cukup banyaknya warga masyarakat yang menyeberang jalan tidak memanfaatkan fasilitas jembatan penyeberangan, sehingga tidak jarang mengganggu arus kendaraan dan bisa membahayakan penyeberang itu sendiri. Akhir pekan mungkin ya dari arah utara. Arah itu Surabaya berarti ya? Ke selatan. Ya. Ke selatan. Jam berapa tadi mulai ramainya? Jam 9. 9 pagi. Biasa sampai jam berapa biasanya? Jam 3. Jam 3 biasanya. Kemudian banyak juga truk-truk yang besar sudah mulai ya. Truk-truk besar sudah banyak melintas ya. Ya. Truk tebu juga sudah banyak melintas ya. Dulu kan ada di tol juga sudah kelihatan ramai sekarang. Jalan ini juga ramai. Tapi daerah Malang juga lumayan agak ramai yang ke Surabaya. Iya, agak lumayan. Pak ini masih banyak ini ya. Penyeberang jalan yang menyeberang di bahu jalan ya. Ya ada 1-2 ya. Ini padahal sudah yang banyak sudah lewat jembatan. Ya kalau untuk orang tua kan juga agak kerepotan kalau naik di ya. Besok berarti ramainya dari arah sana ya? Ya, biasanya dari selatan ke utara. Selatan ke utara ya. Jam berapa habisnya? Mulai padatnya kalau balik libur harus balik? Sore biasanya. Sore biasanya sampai malam berarti ya? Oke. Yohanik Mawan melaporkan. Terima kasih pemirsa, Anda masih siap bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, para penjual bendera musiman sudah memenuhi trotoar Kota Batu. Namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini, omset penjualan bendera mengalami penurunan yang drastis. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjual bendera musiman mulai menjamur di berbagai daerah, termasuk di Kota Batu. Tiap sudut Kota Batu sudah ramai dengan pernak-pernik Agustusan dengan beragam harga, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 tergantung jenis bendera. Mereka kebanyakan berasal dari daerah Jawa Barat seperti Garut, Majalengka, dan lain sebagainya. Jika peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI biasanya membawa berkah bagi pedagang musiman bendera dan umbul-umbul, namun di tengah pandemi COVID-19 ini, omset penjualan bendera dan umbul-umbul menurun drastis. Salah seorang penjual bendera mengatakan, penjualan bendera dan umbul-umbul tahun ini sepi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Menurut Agus, omset tahun sebelumnya sampai tanggal 10-an bisa mencapai Rp10 juta. Tapi sekarang hanya Rp3 juta. Penurunan omset ini menurut Agus dikarenakan ekonomi yang lesu akibat pandemi COVID-19 dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Untuk menutupi kekurangan, Agus juga mencoba berjualan masker dan jaket. Kendati demikian, hal ini tetap dijalani karena bisa menambah penghasilan dalam setiap harinya. Yang paling laku itu yang 1,20 meter kan buat di rumah-rumah. Yang buat di rumah-rumah Kan diwajibkan. Oh, yang digantung di tiang itu ya, di depan rumah itu Mas? Ya, yang tiang itu yang 1,20 meter. Kan itu kan ukurannya banyak. Yang 90, ada yang 1,20 meter, ada yang 1,80 meter. Yang banyak peminat ya 1,20 meter itu yang buat di rumah-rumah. Ya Mas, selama pandemi ini peminat berkurang atau bagaimana? Memang drastis jauh gitu. Dibanding tahun lalu sangat drastis begitu ya Mas? Drastis ya. Sekarang ada yang laku juga, alhamdulillah gitu. Biasa kan kalau yang sebelum corona itu bendera yang udah kotor sedikit diganti. Sekarang dipasang lagi yang dulu gitu, yang sudah lama itu, jadi ganti baru. Jadi, apa faktornya Mas? Mungkin ekonomi karena corona itu. Jadi daya beli masyarakat ini turun begitu Mas ya? Turun drastis ya. Turun jauh sekali, sangat jauh daya beli. Sehari, misal di bulan Agustus ini Mas, sehari bisa laku berapa Mas? Ya kalau lagi musim ini paling 5 biji. Itu paling
Paling banyak 10 lah. Paling banyak 10. Itu sudah dibanding tahun lalu berapa? Tahun lalu mah sampai sehari 40 biji sampai 50 biji sampai gitu kalau sebelum corona itu dulu itu. Nah, kalau jualan merah kan 1 tahun sekali, tanggal 1 sampai tanggal 17 sudah musiman. Kalau musiman. Berarti omset sangat menurun begitu Mas ya? Ya, sangat. Kalau tahun lalu berapa omsetnya Mas? Tahun lalu ya sekitar 10 juta dapat. Itu 1 bulan itu Mas ya? Bulan sama modal-modalnya gitu. Iya, sama modalnya itu. Sama kotor berarti kita? Iya, kotor. Kalau sekarang ya nggak tahu ini udah jualan berapa hari ini. Ya beginilah, sepi. 5 hari. Yanto Yanjung melaporkan. Memasuki puncak kemarau, kondisi cuaca mendukung petani sayuran. Akibatnya pasokan sayuran melimpah di pasaran dan harga sayur terus turun hingga petani merugi. Musim kemarau mendukung petani sayuran untuk bisa memaksimalkan lahan dan hasil panen. Cuaca yang relatif baik berdampak pada jarangnya serangan hama pada sayuran sehingga tanaman bisa tumbuh maksimal. Akibatnya, stok sayuran siap panen di sawah melimpah, begitupun dengan ketersediaan sayuran di pasar sehingga harga turun. Turunnya harga ini banyak dikeluhkan para petani karena seringkali biaya pengeluaran tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh. Saat ini masih dalam kondisi menuju tatanan kehidupan baru, perekonomian sedang menuju perbaikan dan daya beli masyarakat belum normal, sehingga permintaan cenderung turun. Menurut salah seorang petani menjelaskan, kondisi sekarang banyak tidak menguntungkan petani karena harga sayuran hampir sebagian besar turun, sudah sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga harga jual sayuran di tingkat petani semakin turun. Salah satunya sayuran jenis brungkul dan kubis saat ini berada di kisaran harga Rp1.000 per kilogramnya. Jauh di atas harga normal sekitar Rp3-4.000 per kilogramnya. Di lokasi kawasan Karangploso masih terlihat petani mempersiapkan lahan untuk penanaman berikutnya. Sekalipun seringkali faktor air juga menjadi salah satu kendala tidak maksimalnya hasil panen. Sekarang harga sayuran gimana Pak? Sebagian besar? Oh, lagi anjlok semua. Lagi anjlok semua ya, Pak ya. Ya. Sejak kapan itu Pak anjloknya? Ya sejak 1 mingguan ini lah. 1 mingguan. Ya. Pak pengaruh apa Pak kalau sampai anjlok? Ya, Anjloknya parah betul katanya dengar. Ya mungkin ini karena stoknya banyak ya, dan mungkin pembeli daya belinya itu kurang gitu loh. Iya. Sejak sudah agak lama Pak ya itu ya? Ya udah lama itu. Sudah lama. Jenis apa Pak? Sebagian yang terasa turunnya banyak? Timun, sawi, berambang, semuanya lah. Brungkul juga ya, 1.000 katanya Pak ya? Pak, kalau ya. harga saat ini segini Pak, kira-kira untuk biaya pengeluaran kira-kira sudah? Waduh, nggak nutut. Nggak nutut Pak ya? Ya dari bibitnya, dari pupuknya, dari obatnya, udah nggak nutut semua. Nggak nutut Pak ya? Tapi kalau cuaca gimana Pak ini? Kalau cuaca sih kayaknya baik, hanya airnya aja masih kurang. Oh, airnya kurang. Jadi kalau kurang air apa nih Pak pengaruhnya Pak nanti? Ya pengaruhnya ya kalau kurang air kan pertumbuhannya kurang bagus. Tidak maksimal Pak ya? Berarti hasil panen juga otomatis Pak berkurang hasil panen ya? Volumenya. Kualitasnya? Kualitasnya kalau kualitasnya kayaknya bagus ya, bagus. Kayak penyakit hama itu kurang. Kurang Pak ya. Berarti pengeluaran cukup lumayan banyak Pak. Banyak, penghasilan nggak ada. Penghasilan nggak ada berarti bisa rugi Pak ya kalau sudah air? Nggak rugi, memang bangkrut. Bangkrut saya. Iwan Hikmawan melaporkan.